Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle up. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Grande Capitano, channel yang membahas tentang the beauty of Serie A. Pada video kali ini kita akan membahas tentang klub yang bermarkas di Ennio Tardini, kota Parma. Ya, siapa lagi kalau bukan Parma Calcio. Pada saat video ini dibuat, Parma bermain di kasta kedua Liga Italia, Serie B. Namun tahukah kalian kalau Parma pernah menjadi klub yang disegani di Italia dan Eropa? Parma pernah merasakan kejayaan pada akhir era 80-an hingga memasuki awal 2000-an. Total sebanyak 10 gelar berhasil mereka raih selama rentang waktu tersebut. Di dalamnya ada 1 trofi Piala Super Eropa, 1 Piala Winner UEFA, 2 kali juara Piala UEFA, 3 trofi Piala Italia dan 1 Piala Super Italia. Dalam periode tersebut, Parma masuk dalam jajaran tim elit Italia yang berjuluk The Magnificent Seven, bersama Juventus, Inter Milan, AC Milan, Roma, Lazio dan Fiorentina. Waktu itu Serie A memang menjadi kompetisi paling gemerlap di Eropa, banyak bintang besar dunia menjadikan tanah negeri pizza sebagai tujuan. Parma sendiri pernah diperkuat nama-nama top dunia, seperti Enrico Chiesa, Gianfranco Zola, Hristo Stoichkov, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Thomas Brolin, Lilian Thuram, Faustino Asprilla, Hernan Crespo, Juan Veron, Dino Baggio, Adriano, Matias Almeida, Adrian Mutu hingga Hidetoshi Nakata. Perubahan ini bermula saat skandal Calciopoli mengguncang persepakbolaan Italia pada tahun 2006. Kejayaan klub anggota The Magnificent Seven mulai tergoncang. Sebelumnya, di musim 2004-2005, beberapa anggota The Magnificent Seven mulai mengalami turbulensi performa. 7 tim elit tersebut gagal menempatkan pada 7 besar klasemen. Lazio terdampar di posisi 10, Roma hanya mampu finish di peringkat 8, Fiorentina dan Parma hampir terlempar ke Serie B. Walau pada akhirnya masih bisa selamat. Saat kondisi keuangan klub sedang tidak baik, secara tidak langsung, pasti berdampak pada performa tim di lapangan. Itulah yang dialami Parma pada awal 2003, dan puncaknya ialah pada tahun 2004. Ketika merintis dan menikmati era emasnya, Parma dimiliki oleh Parmalat, perusahaan susu, makanan dan minuman milik Callisto Tanzi yang berdiri pada 1961. Hingga pada tahun 2000-an, nilai perusahaan melesat tinggi. Laporan BBC menyebutkan, pada April 2002 saham Parmalat mencapai rekor 3,7 miliar euro. Namun di masa yang seharusnya menjadi puncak kejayaan itu, Parmalat justru mulai rusak dari dalam. Dikutip dari Financial Express, Callisto Tanzi menggelapkan uang perusahaan hingga mencapai 800 juta euro. Hingga nasib naas di tahun 2003, Parmalat benar-benar tamat dengan meninggalkan utang sebesar 14 miliar euro. Menurut laporan BBC, ini merupakan kebangkrutan terbesar di Eropa. Tanzi sendiri kemudian dijebloskan ke penjara dengan dakwaan pasal penipuan. Keruntuhan Parmalat pada akhirnya berdampak terhadap Parma. Walau sebenarnya tim kuning biru masih mampu bertahan. Misalnya ketika finish di peringkat 6 pada klasemen akhir Serie A musim 2005-2006. Asa kebangkitan sebenarnya muncul ketika pengusaha Tommaso Girardi mengambil alih kepemilikan klub pada tahun 2006. Namun, utang yang menumpuk membuat Gialloblu tidak kuat lagi menahan gejolak krisis dan terpaksa menjual beberapa pemain bintangnya. Bahkan mereka harus terdegradasi ke Serie B pada musim 2007-2008. Walau selang setahun mereka kembali promosi ke Serie A pada musim 2008-2009. Parma berjuang dari krisis berlangsung cukup lama. Kira-kira 7 tahun sejak musim 2008-2009, Parma masih bisa menempatkan diri di papan tengah Serie A. Di tengah upayanya untuk berdiri tegak, Il Gialloblu malah diterpa badai kedua. Dan lagi-lagi persoalan hutang.
Musim 2014-2015 menjadi musim yang memilukan bagi Parma. Klub ini dinyatakan pailit. Krisis kedua ini membuat manajemen Parma menjual sejumlah trofi demi bisa bertahan. Seperti laporan The Guardian, utang yang melilit Parma kala itu mencapai 200 juta euro. Sebanyak 8 dari 10 trofi yang pernah diraih Parma dilelang demi menambal keuangan. Namun itu tentunya belumlah cukup. Hingga akhirnya diputuskan bangkrut dan turun jauh ke kasta paling rendah kompetisi Liga Italia, yaitu Serie D. Parma bahkan harus berganti nama dan logo klub, dari AC Parma menjadi Parma Calcio 1913, sejak tahun 2015. Sejak musim 2015-2016, Parma memulai dari nol lagi. Merangkak dari kasta terbawah Serie D, perjuangan Parma terbilang cukup mulus. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, tim yang kala itu dinahkodai oleh De Aversa mampu kembali ke Serie A. Musim 2018-2019 menjadi awal bulan madu Parma kembali ke Serie A. Musim itu mereka merekrut bintang yang punya nama, seperti Bruno Alves, Gervinho hingga Jurak Kuka, dan tampil sebagai kuda hitam. Walau di akhir musim mereka hanya mampu finish di peringkat 14. Namun pada musim tersebut Parma mampu memberikan perlawanan ketat kepada klub-klub yang jauh lebih mapan dan sesama bekas anggota The Magnificent Seven, seperti menahan imbang Milan serta mengalahkan Fiorentina dan Inter Milan. Performa Parma makin membaik di musim berikutnya, dan sempat masuk di zona Eropa. Walau di akhir musim 2019-2020, mereka harus duduk di peringkat 11. Optimisme fans kian meninggi sejak Parma diakuisisi oleh pengusaha asal Amerika Serikat, Kyle Krause di September 2020. Yang sebelumnya sebenarnya juga ada pengusaha Qatar yang tertarik mengakuisisi, namun entah sesuatu hal, batal terwujud. Di satu sisi lainnya juga menyimpan rasa was-was, setelah ditunjuknya Fabio Liverani sebagai allenatore menggeser posisi De Aversa. Karena melihat hasil buruk Liverani yang musim sebelumnya gagal menyelamatkan Lecce dari jurang degradasi. Dan hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Di bawah asuhan Liverani, Parma tampil mengecewakan. Manajemen klub akhirnya mendepak mantan gelandang timnas Italia dan Lazio tersebut. Lalu memanggil kembali De Aversa pada paruh kedua musim 2021. Namun, upaya penyelamatan terlambat. Penampilan Parma tidak kunjung membaik. Puncaknya adalah kekalahan dari Torino, yang memastikan Parma harus kembali turun ke kasta kedua, Serie B. Dan sampai saat ini mereka masih berjuang memperebutkan kembali tiket untuk promosi ke Serie A. Tempat di mana seharusnya mereka berada. Kembali bertemu dan bertarung di lapangan dengan klub The Magnificent Seven lainnya. Itulah sedikit cerita kelam Parma Calcio. Klub yang pernah berjaya di Eropa, namun hancur lebur karena badai keuangan. Semoga mengobati kalian akan rindunya Il Gialloblù bermain lagi di Serie A. Terima kasih sudah menyimak. Dan kami minta dukungan teman-teman untuk like, komen dan subscribe untuk channel Grande Capitano. Agar channel kami lebih berkembang dan terus memberikan informasi menarik tentang Liga Italia. Sampai jumpa dan salam Lega Calcio.